Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan channel Bongkar. Kali ini kita akan belajar bersama untuk menyederhanakan pekerjaan kita selaku guru yang setiap kali harus menyusun kartu soal saat kita akan melaksanakan kegiatan penilaian atau evaluasi. Sebelumnya, untuk membuat kartu soal ini menjadi lebih sederhana, menjadi lebih ringkas, maka kita harus membutuhkan data-data yang akan kita pergunakan, yaitu kita membutuhkan data yang berupa data kisi-kisi penyusunan soal. Jadi kalau kita membuat perangkat soal, itu seringkali kita tambahkan dengan kisi-kisi. Nah, ini kita bisa manfaatkan. Kemudian yang kedua adalah soal itu sendiri. Atau ya ini contoh naskah soal yang sudah disiapkan berdasarkan kisi-kisi yang sudah kita susun. Lalu kita kembangkan menjadi soal. Dari dua sumber ini, lalu kita buat menjadi satu dengan menggunakan format yang kita sebut dengan master data penyusunan soal. Bentuknya sama dengan kisi-kisi, hanya di sini ditambahkan dengan rumusan soal. Mengapa ini digabungkan menjadi satu? Nah, inilah nanti yang akan kita pergunakan sebagai dasar untuk membuat kartu soal. Namun sebelum itu, seringkali kita menyusun perangkat ataupun dokumen-dokumen yang resmi itu menggunakan COP. Nah, untuk kepentingan Milmatch atau mailing, maka kita hilangkan saja COP-nya, kita bersihkan sehingga nanti langsung muncul dalam judul tabel ini untuk Milmatch-nya. Jadi perlu saya sampaikan bahwa kita sekarang akan menggunakan atau melakukan kegiatan menggabungkan dua dokumen menjadi satu dalam bentuk atau menggunakan aplikasi yang kita sebut dengan mailing. Mailing ini sudah tersedia di dalam Microsoft Word yang kita instalkan sebagai Office di komputer kita masing-masing. Nah, selanjutnya mari kita memulai kegiatannya. Kita hilangkan dulu ini, kita bersihkan, kita blok, lalu kita delete, sehingga nanti akan berubah menjadi seperti ini. Bersih, dan tinggal tabelnya saja. Ini nanti kita tahu manfaatnya menghilangkan COP yang ada. Lalu kita simpan. Nah, setelah kita simpan, sebaiknya file ini karena kita akan gabungkan, sebaiknya yang menjadi data source atau data dasarnya, maka kita close saja. Kita close, lalu kita buka kartu soalnya, file kartu soal. Nah, file kartu soal di sini masih kosong dan dipakai untuk sejumlah soal yang kita buat. Jika kita membuat 10 soal, maka nanti akan ada 10 soal atau 10 halaman. Itu biasanya kita melakukannya secara manual seperti itu, sehingga kita copy, kemudian kita letakkan di baris atau di halaman berikutnya, copy lagi, dan seterusnya sejumlah 10, karena soal yang kita buat sejumlah 10. Bagaimana dengan soal itu jumlahnya 50? Maka kita copy format ini ke dalam 50 halaman. Tentunya ini tidak praktis. Maka supaya kita bisa menggunakan dan menyederhanakan langkah kerja yang begitu panjang menjadi sangat sederhana,
Maka mari kita ikuti penjelasan yang saya berikan. Ini kartu soal, ada identitas yang belum kita berikan. Kita tuliskan saja, misalnya di sini mata pelajarannya adalah ilmu pengetahuan sosial. Kemudian di sini ditulisi nama gurunya sebagai contoh. Ini kebetulan guru IPS di SMP tempat saya bekerja, namanya adalah Ibu Yuni Wahyuningsih. Waktunya berapa menit? Kira-kira karena ini bentuk untuk ulangan ataupun penilaian, maka kita berikan kurang lebih 90 menit. Data yang kita butuhkan adalah data level kognitif, materi, indikator, dan seterusnya. Ini semuanya itu sudah terdapat. Ini data-data ini sudah ada. Nah, ini kan sudah ada semuanya. Nah, tinggal data-data yang ada di sini mau kita munculkan juga di kartu soal. Nah, seperti itu cara kerjanya, prosesnya. Data yang di file lain, di file berbeda, lalu kita akan munculkan di dalam kartu soal. Bagaimana caranya? Kita perhatikan. Setelah kita buka lembar kartu soal, lalu kita klik pada bagian My Link. Kita klik. Ini masih belum berfungsi atau belum menyala. Yang baru itu adalah yang ini. Maka kita klik pada bagian ini, Select Recipient. Pada bagian Select Recipient ini kita klik pada Use an Exciting List. Nah, ini biarkan. Lalu kita diminta untuk mencari data atau file yang akan kita pakai. Seperti contoh tadi, data yang akan kita pakai itu bernama data master soal. Dan saya tempatkan di flash disk. Lalu kita buka. Nah, ini data yang akan kita pakai. Setelah kita temukan, kita klik, lalu kita klik Open. Ya, kita tunggu dan ini sudah menyala dan sudah mempunyai latar gelap seperti ini. Kalau tadi kan masih seperti ini, belum menyala. Nah, langkah berikutnya, artinya data itu sudah kita hubungkan. Hanya tinggal kita tempatkan. Di mana sajakah data-data itu akan kita tempatkan. Maka kita mencoba menempatkan data-data itu. Caranya bagaimana? Kita klik pada kursornya. Kursornya kita letakkan, mau diletakkan di mana? Kita klik pada level kognitif. Maka kita cari di mana? Disisipkan merge field. Insert merge field, kita klik, lalu kita pilih pada level kognitif. Nah, ini sudah masuk. Kemudian pada bagian materi. Pada bagian materi, caranya sama, kita insert match field, lalu kita klik pada materi. Kemudian pada bagian ini, yaitu indikator soal. Seandainya ini kita mau mengaturnya, nanti kita lakukan. Yaitu kita klik pada bagian indikator soal. Insert, match field, lalu kita klik pada indikator soal. Jika terlalu ke atas dan kita mau meletakkannya di bagian yang agak ke bawah, kita tinggal atur saja dengan enter. Seperti ini. Lalu bagian mana lagi yang perlu kita tambahkan? Yaitu pada bagian nomor soal. Kita letakkan kursornya terlebih dahulu, lalu kita klik insert match field. Kita klik pada nomor soal. Klik. Lalu kita
cari lagi bagian mana? Oh, bagian kunci jawaban maksudnya. Maka kita kembali ke sini, letakkan dulu kursornya, lalu kita ke Insert, Match, Fill, lalu kita klik pada bagian kunci jawaban. Kita klik. Nah, kita cari lagi yaitu pada bagian buku sumber. Lalu kita klik, Match, Fill, lalu kita letakkan pada atau kita isikan pada referensi buku sumber. Nah, ini sudah semuanya ada di sini. Kalau mau mengatur tulisannya terlalu besar atau terlalu kecil, tinggal kita blok saja. Demikian ini tulisannya terlalu kecil. Mau kita perbesar, ya kita blok, lalu kita atur pada home. Lalu kita tambahkan di sini. Nah, udah, tinggal rumusan soal. Kita klik pada bagian tengah ini, lalu kita kembali lagi ke My Link, lalu kita klik pada Insert, Match, Fill, bagian rumusan soal. Kita klik. Nah, sudah seperti ini. Mengapa belum tampak? Ya, karena belum kita munculkan. Di bagian bawah, ini kita isikan saja secara manual karena data ini bersifat tetap. Artinya, dengan bergantinya nomor soal yang kita berikan, ternyata data ini tetap tidak berubah-ubah, maka kita ketikkan secara manual. Kemudian data yang berubah-ubah sesuai dengan data record, maka kita isikan melalui Insert, Match, Fill. Kita mencoba ingin melihatnya bagaimana, yaitu klik pada bagian Preview Result. Preview Result ini kita klik. Nah, tampak sudah di sini. Ini kurang bagus, kita atur perataannya. Jadi kita kembali ke bagian perataannya. Kemudian ini soalnya, di bawah ini adalah soal nomor berapa? Nomor 1. Kuncinya apa? Kuncinya B. Sumbernya apa? Ini. Kemudian levelnya apa? L1. Materinya tenaga pembentukan muka bumi. Lalu indikator soalnya ini. Dan ini soalnya. Soal nomor 2, bagaimana cara kita melihat soal nomor 2? Kita klik lagi ke entry datanya, yaitu pada bagian ini, untuk memanggil record yang kedua. Kita panggil saja, kita klik. Di sini muncul 2 dan datanya sudah berubah. Seperti ini. Dan ini sejumlah data yang kita buat. Jika datanya ada 50, maka di sini ada 50 soal. Kita coba, ini data ke-50, soal nomor 50, kuncinya sudah ada, lalu bentuk pertanyaannya seperti ini, dan jadilah, tinggal kita lakukan print out. Bagaimana cara mengeprintnya? Nah, cara mengeprint yang pertama adalah dengan cara kita tampilkan satu demi satu seperti ini, lalu kita perintahkan print. Kita klik print. Tampilannya seperti ini, soal nomor 1. Lalu kita print. Proses berjalan, saya tidak akan mengklik perintah print, hanya memberikan contoh saja. Kemudian proses berjalan, mengeprint, dan seterusnya. Cara yang kedua, seandainya kita ingin ngeprint dalam jumlah yang banyak, maka kita lakukan pada bagian My Link, sudah diklik, lalu pada bagian Finish and Merge, kita klik, lalu kita berikan perintah Print Document. Kita klik pada Print Document.
Lalu kita klik. Nah, yang perlu diperhatikan adalah pada bagian dari data keberapa sampai data keberapa. Seandainya hanya akan memberikan satu perintah karena settingannya sudah dianggap bagus, maka kita berikan perintah ini data nomor 1 sampai dengan data 50. Lalu kita klik OK. Berarti semua data yang kita buat itu akan kita cetak, kita print. Dan sudah ada di situ. Sudah kita tuliskan yaitu dari data ke-1 sampai data ke-50. Kita klik OK. Lalu di sini jangan lupa bahwa pada bagian halaman ini kita klik lalu tempatkan, karena di sini terdiri atas satu halaman atau halaman keberapakah yang menjadi formatnya, maka kita tuliskan klik 1. Lalu tinggal kita perintah OK. Maka nanti komputer kita itu akan melakukan proses pengeprintan dengan menggunakan data 1 sampai dengan 50 dan menggunakan formatnya adalah ini. Sehingga tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, demikian penjelasan saya dari proses pertama kita melakukan penggabungan dengan menggunakan mailing atau mail match dan sampai dengan proses terakhir yaitu proses pengeprintan. Demikian Bapak dan Ibu semuanya. Mohon maaf jika penjelasan yang saya sampaikan kurang bisa dipahami. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.